Siapa sangka, gua terkaya di dunia berada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Adalah di desa Liangkabori. Kompleks gua yang dijadikan cagar budaya sejak tahun 1930 oleh Belanda. Di kawasan inilah terdapat beberapa gua yang masing-masing memiliki lukisan berbeda. Semua menceritakan pola hidup penghuni di zamannya. Lantas, apa yang membuat gua ini menjadi kaya? Bukan karena gua ini memiliki harta karun di dalamnya, melainkan tulisan atau lukisan yang berada di dalam gua inilah yang membuat gua ini menjadi sangat unik. Kawasan Kars Liangkabori di Kabupaten Muna ternyata menyimpan cerita menarik dari masa lalu. Secara umum, keadaan bentang alam atau morfologi Kabupaten Muna memperlihatkan kondisi dataran rendah. Gugusan pegunungan kapur yang membentang dari utara ke selatan merupakan hasil pengangkatan pada kala tersier yang dicirikan dengan ditemukannya beberapa jenis binatang laut, menara Kars, dan pengikisan gelombang laut pada batu gamping tersebut. Selain kita bisa menikmati pemandangan Gunung Kars di tempat ini, di antara gunung-gunung Kars di kawasan, terdapat gua dan curug yang menyimpan jejak peradaban manusia masa lampau yang berumur ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Secara geografis, ini kan ya kalau berdasarkan ilmu geologinya ya, ilmu geologis itu menyebut bahwa ini hasil pengangkatan untuk sebuah kawasan Kars. Nah, sebelumnya barangkali saya perlu jelaskan, kawasan Kars di Kabor ini cukup unik sebetulnya bagi saya. Kenapa? Karena ternyata dia berbeda dengan kawasan Kars yang kita tahu kayak di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu kawasan Karsnya berupa pegunungan, memanjang. Nah, ternyata di kawasan Kars di Kabori ini dia bentuknya kubah. Jadi kubah atau Kars menara. Jadi bukit-bukit Kars itu berdiri sendiri. Jadi misalnya kayak ini Liangmetanduno. Dia ini bukit Kars tersendiri, terpisah dengan Liangkabori di sebelahnya. Di situ uniknya sebetulnya. Kawasan Liangkabori merupakan bagian dari gugusan Kars di sisi timur Pulau Muna. Secara administrasi merupakan bagian dari wilayah Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Jaraknya sekitar 15 km dari Raha, ibu kota Kabupaten Muna. Karakteristik alam yang khas dengan Gunung Karsnya menyimpan kekayaan warisan budaya. Jejak peninggalan masa lampau dapat berupa melalui gambar-gambar gua dapat kita temui di sini. Nah, kalau di kawasan Liangkabori itu dominan kita temukan gambar atau lukisan dinding. Jadi seperti di belakang saya ini Liangmetanduno. Dan di sebelahnya lagi ada Liangkabori. Itu yang paling dikenal di kita, di masyarakat kita. Cukup banyak gambar hewan, gambar manusia, dan ada gambar yang lain seperti gambar matahari, gambar perahu. Liangmetanduno berada di satu kawasan yang sama dengan beberapa gua yang lain, seperti Liangkabori. Metanduno dalam bahasa Muna berarti menanduk. Gua ini berbentuk kubah yang menghadap ke arah barat laut. Bagian dalam gua penuh dengan runtuhan yang berasal dari dinding maupun atap gua. Di beberapa bagian gua masih aktif proses pembentukan stalaktit dan stalagmit.
kondisi gambar cadas umumnya masih terawat. Namun terdapat juga vandalisme pada dinding dalam gua. Lukisan-lukisan di dalam gua yang sudah tidak jelas lagi, itu disebabkan karena yang pertama itu adalah iklim, kedua karena banyaknya pengunjung pada saat berkunjung, dan saya tidak bisa kontrol satu persatu, cuma saya berikan arahan dan saran agar lukisan itu tidak dipegang dan tidak dihapus-hapus. Beberapa gambar cadas tertutup lumut berwarna hijau dan ada juga imaji yang mengalami pengelupasan. Gambar cadas pada Gua Metanduno setidaknya berjumlah 316 gambar. Motif yang digambarkan terdiri atas figur manusia dengan beragam variasi seperti kuda, rusa, babi, anjing, perahu, matahari, dan gambar yang tidak teridentifikasi. Bahan pewarnaan berupa oker yang menghasilkan warna merah dan coklat, serta arang yang digunakan untuk menghasilkan warna hitam. Ragam gambar pada Gua Metanduno tersebar di bagian kiri dinding gua, bagian dalam gua, dan dari bagian kanan mulut gua. Pada bagian dinding ini digambarkan figur manusia, prajurit berkuda, manusia terbang, perahu berpenumpang, matahari, dan geometris. Yang keseluruhan gambar di dinding ini berukuran kecil atau miniatur pada ketinggian 1 hingga 2 meter dari lantai gua. Pada bagian dalam gua, gambar umumnya berukuran miniatur yang didominasi oleh figur manusia dengan beragam penggambaran. Rusa, kuda, perahu berpenumpang yang bagian haluannya berlinggi. Matahari, gambar tangan dan tidak teridentifikasi. Motif utama yang digambarkan di bagian dalamnya itu gambar kuda atau sapi. Berukuran besar, menghadap ke arah kanan dan superposisi dengan gambar perahu di bagian kaki belakang. Di bagian kiri dan kanan, motif utama digambarkan perahu berpenumpang lebih dengan 1 orang. Gambar tangan negatif yang berada di bagian dalam gua ini hanya berupa 3 jari mengarah ke atas pada ketinggian 1,3 meter dari lantai gua. Sedangkan pada bagian dinding kanan umumnya digambarkan adegan pemburuan rusa dan babi oleh manusia dengan menunggangi kuda yang membawa anjing. Beberapa figur kuda berukuran besar namun penunggangnya tidak digambarkan proporsional, namun berukuran lebih kecil dari figur kudanya. Di sini kawasan Lohia atau Liangkabori ini uniknya di sini banyak sekali ragam gambar. Tidak hanya cap tangan, jadi ada perahu yang menggambarkan bagaimana sih dunia maritim zaman prasejarah zaman dulu. Perahunya, teknologinya sudah sampai mereka digambarkan dengan ada dayung, terus ada kemudi. Terus figur manusianya digambarkan juga sedang memegang senjata. Mungkin zaman dulu kan sudah ada yang itu apa, kora-kora itu. Nah itu, ini mungkin mereka menggambarkan aktivitas tidak hanya di wilayah perladangan atau untuk perburuan saja, tapi dia menggambarkan suasana maritim zaman dulu, bagaimana mereka beraktivitas, ada sedang mencari ikan, ada juga yang sedang mau berperang seperti itu. Nah, gambar-gambar prajurit juga bagus di sini digambarkan. Itu dari, kalau kita lihat ada kesinambungan budaya. Dari gambar badan prajurit itu dia kan seperti segitiga ke bawah bagian badan. Terus bagian dari badan ke kaki itu ada segitiga lagi kayak motif belah ketupat. Nah itu kalau menurut saya kemungkinan itu digambarkan dilanjutkan gambarnya jadi di kain tenun. Kan ada motif-motif seperti itu kan. Nah itu menarik juga di sini.
Nah, untuk domestikasinya ya di sini gambar hewannya kita lihat besar sekali nih, sampai hampir 3 meter ya. Jadi ini ciri khas di kawasan Kars Muna. Bisa mungkin juga seperti kawasan di Maros Pangkep mungkin, tapi karena dari segi warna dia warna coklat, mungkin lebih muda umurnya di sini. Gua Liang Kobori diduga sebagai lokasi hunian utama. Di dalamnya menyimpan 160 lebih lukisan. Pola gambarnya menunjukkan adanya kemajuan cara hidup manusia purba. Gua Kobori menghadap ke arah barat dengan lebar mulut gua sekitar 30 meter. Ketinggian langit-langit gua sekitar 2 hingga 5 meter dengan kedalaman gua mencapai hampir 50 meter. Berdasarkan pemetaan gua, diketahui bahwa luas gua mencapai 354,1 meter persegi. Kobori dikategorikan sebagai gua yang memiliki elemen-elemen seperti pilar, stalaktit, stalagmit, dan lorong. Kondisi permukaan lantai tidak rata dengan bagian paling tinggi sekitar mulut gua dan bagian paling rendah pada area menjelang dinding. Lantai diselingi boulder dan tanah berwarna coklat gelap yang basah dan lembab. Beberapa genangan air terlihat membentuk seperti kolam yang paling sering dijumpai sekitar pilar. Air yang tertampung di kolam-kolam alami tersebut menjadi salah satu sumber air yang sering digunakan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar gua. Jadi biasanya kita ketemu situs itu kita lihat dulu posisinya. Biasanya kita ngambil dari kiri ke kanan, biar konsisten di semua gua. Terus kita foto panelnya dulu, baru nanti di foto per gambar itu minimal 2 foto tanpa skala, terus dan 2 foto dengan skala. Setelah itu kita input ke data form seperti ini. Ada isian Excel-nya nanti, jenisnya apa, terus ketinggiannya, ukuran panjang lebar gambarnya, terus nanti skala warnanya. Jadi kita menggunakan skala warna dari Griffith University. Itu ada yang warna coklat, merah, hitam, di situ sudah jelas. Dan penelitian di kawasan Kars Muna ini, kita dari hipotesa kita itu yang tertua itu cap tangan, baru nanti gambar-gambar yang warna hitam, dilanjutkan warna-warna yang coklat. Jadi mungkin yang warna cap tangan itu lebih dulu digambarkan di kawasan Kars Muna ini. Baru gambar perahu, gambar binatang-binatang yang besar, terus gambar prajurit, seperti itu. Dalam rentang waktu ribuan tahun, ketahanan akan lukisan ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Bahan apa yang digunakan sementara masyarakat pada zaman dahulu belum mengenal cat? Apalagi dengan kondisi masyarakat yang masih primitif. Dari penelitian ditemukan, bahan baku yang mereka gunakan dalam melukis atau menggambar terbuat dari campuran tanah liat, getah pohon, dan campuran darah hewan. Ini bukti mereka telah menunjukkan kemajuan akan berpikir. Dari penelitian Enkos Kusasasih pada tahun 1977, tercatat ada sekitar 800 lukisan purba di 10 gua dalam kawasan Liang Kobori. Diperkirakan lukisan di dalam gua tersebut dibuat sekitar 5.000 hingga 9.000 tahun sebelum Masehi.
pada masa Epipaleolitik. Lukisan prasejarah yang ada di kawasan Liang Kabori ini sangat didominasi oleh warna coklat tua dan coklat muda. Biasanya warna coklat muda ini ada pada lukisan cap tangan, misalnya yang ada di Liang Puminsa dan Wabose. Sedangkan khusus yang warna coklat tua itu biasanya ada pada lukisan binatang dan manusia. Dari segi bahan pembuatan lukisan, ini untuk dugaan sementara bahwa bahan yang dipakai itu sejenis bahan yang berwarna merah atau tanah liat. Istilahnya itu hematit. Zat hematit itu yang dipakai untuk melukiskan atau menggambarkan dinding-dinding gua yang ada di kawasan Kars Liang Kabori. Ada 2 tingkatan di dalam goa. Kondisi di dalam seperti tempat istirahat sekaligus untuk menghindari ancaman hewan liar dan cuaca yang berubah-ubah. Merasakan sensasi di dalam sini, sekilas dalam benak saya seperti kembali berada di zaman prasejarah itu. Kalau untuk usia umur, karena kita masih dalam penelitian, tapi yang pasti untuk cap tangan itu lebih dulu digambarkan. Mungkin kalau dari migrasinya kita lihat dari Maros Pangkep itu sekitar 45.000 sampai 17.000 tahun itu cap tangan. Baru menyebar nanti mungkin ke daerah Luwu Selatan, ke Morowali, baru ke Konawe. Nah ini terakhir di Muna dan di Buton Selatan ini untuk wilayah Sulawesi. Nah kisaran cap tangan mungkin bisa sampai 10.000, 20.000 tahun di sini, di kawasan Mektanduna. Nah, tapi kita menunggu hasil setelah publikasi, nanti kita tahu itu fixnya berapa umurnya untuk cap tangan. Sedangkan untuk umur-umur warna hitam seperti figur manusia kangkang yang jari-jarinya lebar digambarkan itu, dengan gambar perahu dan domestikasi mungkin ada di sekitaran 3.000 sampai 1.000 tahun yang lalu. Dan layang-layang kemudian nanti itu digambarkan kalau dari segi warna yang kita lihat seperti itu sih. Masih menelusuri goa. Kali ini tak tanggung-tanggung lokasinya berada di puncak bukit setinggi 80 meter dengan kemiringan hampir 90 derajat. Jangan, bahaya nih. Lapuk nih kayunya. Jadi kondisi tangga saat ini yang memang sudah lapuk, sehingga saat ini juru pelihara akan mengecek dulu akses ke atas sana ke Liang Sugipatani, apakah bisa kita naiki atau tidak. Namanya adalah Gua Sugipatani. Gua ini berukuran kecil dan berlokasi terpencil. Tetapi dari terjal dan kecilnya gua ini, ada sebuah temuan di dalamnya yang bisa membalikkan sejarah tentang sebuah budaya akan tradisi masyarakat Kabupaten Muna hingga mendunia. Nah pemirsa, inilah dia Liang Sugipatani yang konon di dalamnya itu ada gambar layang-layang tertua di dunia. Mari kita lihat di dalam. Dalam sejarah selama ini dikenal dengan layang-layang tertua di dunia berasal dari Cina. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ilmuwan Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997 mengenai lukisan layang-layang di Gua Sugipatani memunculkan spekulasi lain. Memang pada zaman dahulu itu ya, manusia purba itu kenapa dia membuat layang-layang? Karena memang dia pada saat itu kan dia lagi menjaga kebun ya, kemudian karena dulu mungkin belum ada permainan, sehingga permainan yang sangat bagus untuk pada saat itu yaitu bermain layang-layang gitu ya. Jadi ya setelah itu juga mereka gambarkan di
dinding-dinding gua, tepatnya di Gua Sugimpatan ini. Dan alhamdulillah juga artinya masyarakat yang ada di Kabupaten Muna itu memang mengikuti atau mewarisi permainan layang-layang itu. Sehingga sekarang juga dia terkenal skala internasional karena memang di Pulau Muna itu ada terkenal dengan layang-layang Kakati Kolopenya. Dan itu karena adanya gambar yang ada di Gua Sugimpatani ini. Gambar cadas di Liang Sugipatani punya cerita sendiri. Gua ini tengah memancarkan pesonanya. Berbagai lukisan purba atau ancient rock art menggelitik kesadaran baru. Budaya layang-layang dunia lahir pertama kali di sini, di Sulawesi. Layang-layang ini, jadi ini satu bagian, ini gambar orang. Ini dia semacam tali yang menghubungkan layang-layang ini sehingga dia bisa ada layangan di atas dan diterbangkan. ini ada gambar manusia di bawahnya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Dugaan bahwa layang-layang pertama kali di dunia ada di Gua Sugipatani bukan tanpa dasar. Analisa sejarah mengenai coretan cadas memperkirakan masa pembuatan layang-layang adalah pada masa Epipaleolitik atau periode Mesolitik. Sekitar 9.000 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi. Ini berarti orang Muna telah mengenal dan bermain layang-layang jauh sebelum bangsa Tiongkok yang selama ini dikenal sebagai tempat layang-layang berasal pada masa 2.700 tahun sebelum Masehi. Kita harapkan ya dari penelitian kita bersinergi dengan pemerintah setempat bahwa kelestarian situs gambar cadas itu sangat penting. Ini bisa jadi sarana edukasi ke anak-anak sekolah, bisa berkunjung ke sini melihat gambar-gambar nenek moyang mereka di sini. Dan juga kita harapkan setiap pengunjung itu menjaga perilakunya. Tidak langsung pegang gambar karena itu akan merusak, tidak merokok juga di dalam gua seperti itu, dan menjaga suhu tubuh. Kalau kita baru masuk ke dalam gua itu harus kita tidak boleh berkeringat seperti itu. Di situs-situs ini yang menjadi kendala atau hambatan kepada pengunjung yaitu yang pertama adalah persoalan akses jalan yang tidak mendukung. Kemudian yang kedua, tangga-tangga yang ada di Gua Sugipatani sudah rusak besar. Jadi ini barangkali perlu perhatian dari pemerintah setempat. Sejarah adalah aset yang berharga. Membuang sejarah itu bagaikan membuang hasil-hasil penelitian berharga yang telah diteliti di masa lalu. Sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk melahirkan satu peradaban yang kita